berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur age. Age 16. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Dan semoga yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi berjuang untuk mencari rezeki semoga diberikan rezeki yang barakah dan berlimpah, datang dari segala penjuru. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan mereaksi tentang masalah perbedaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Bagaimana perbedaannya? Dalam video kali ini kita akan mereaksi bersama-sama, mereaksi video yang tentang membedakan kedua negara tersebut. Kalau dikutip dari beberapa situs ini, perbedaan orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dari agama, politik, bahasa. Kali ini mungkin kita akan melihat bagaimana perbedaan Tionghoa yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Jom kita lihat bersama-sama. Beda Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Bahasa adalah identitas bangsa. Ini yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Malaysia sampai saat ini masih menghadapi masalah bahasa. Bahasa Melayu yang seharusnya digunakan oleh seluruh etnis di Malaysia malah kurang diminati oleh etnis keturunan Cina. Bagaimana etnis bukan Melayu di sana bisa merasa jadi Malaysia jika mereka berbahasa asing? Tentu ini mungkin berpengaruh pada rasa nasionalisme mereka. Oh, gue tahu lah. Halo bang, Pergi pavilion kan? Ya. Macam mana nak keluar? You pergi sana, move forward. Depan lah. Depan. Okay. Depan lah, betul lah. Betul. Mana? Sana. Kanan kan? Sana pergi kanan kan? Kanan. Nah, cakap kanan. Nah. Kamu umur berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur age. Age 16. Oh, umur 16. Hari ni cuti apa? Hari ni bukan cuti sekolah pun. Banyak orang pergi sekolah. Kamu ni ponting ke? Ya. Ya, thank you abang. Okey. Budak. You orang Malaysia ke? Ya. Lain kali belajar lah bahasa Melayu. Okay, thank you abang. Okay. Thank you abang. 最不做 Grab 啦，够尴尬。 Di video berikut, ada sebuah wawancara terhadap Chinese Malaysia yang menanyai tentang dukungan mereka jika ada pertandingan antara Malaysia melawan Cina. Namun jawaban mereka cukup mengejutkan, mereka lebih memilih mendukung Cina. 我现在奥运会啦，选手一个是马来西亚的马来人，然后另外一边是中国人，你 support 哪一队？中国人我们同腿皮肤嘛。中国啦，肯定要 support 中国人嘛。那些马来人啊，没有来是不抓，我们没有来是抓我们的，可以一样的咩？我们做什么啊？我们没有钱啊，马来人有钱啊。 support 中国了，因为他是华人，但是真实我们应该是觉得马来人赢我们才开心的，但是因为我们被人家压迫了太久，所以马来西亚的华人赢我们很开心，马来西亚的马来人赢我们没感觉。 Bahkan orang terakhir mengatakan bahwa mereka terlalu lama tertekan oleh pemerintah Malaysia, jadi mereka hanya merasa senang jika atlet Chinese Malaysia yang bertanding dan menang. Namun mereka merasa biasa saja jika atlet itu seorang Melayu Malaysia. Di video berikut kita bisa lihat bahwa Tionghoa Indonesia bukan hanya bahasa, mereka juga sangat nasionalis dan sangat cinta tanah air Indonesia ketimbang tanah nenek moyangnya. Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @gitasusanti19ktk.jb pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Orang Malaysia ini menjelaskan bahwa Chinese Malaysia banyak yang tidak bisa berbahasa Melayu karena mereka menganggap bahasa Melayu tidak penting. Mereka lebih mementingkan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kenapa Cina tak pandai Melayu? First of all, kawan-kawan membernya semua orang Cina. That's why dia cakap dalam bahasa Cina. And secondly, ibu bapa mereka, orang tua mereka menganggapkan bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Cina lebih bernilai kepada masa depan mereka. Yang ketiga adalah aggression background. Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Itulah sebab kenapa Cina tak pandai Melayu. Chinese anggap bahasa Melayu tak penting. Mirisnya menurut orang Malaysia ini, Melayu Malaysia juga lebih suka menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasanya sendiri. Bila Mak Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Sebagai penutup, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia, bahasa yang berhasil menyatukan ribuan suku di Nusantara. Sekian untuk video kali ini Sok. Bagaimana pendapatmu mengenai pembahasan kali ini? Tulis di komentar. Oke, begitulah perbedaan Cina yang ada di Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia itu memang lebih mengarah ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya saudara-saudara, karena buat orang Cina mungkin bahasa Melayu tidak begitu penting, beda dengan yang ada di Indonesia. Bahkan kalau di Indonesia ini bahasa daerah pun dimanapun orang Cina tinggal itu bisa bahasa daerah tersebut. Katakanlah di Jawa ya, orang Cina itu biasa berbahasa Jawa, atau di Madura orang Cina pun biasa banget berbahasa Madura, apalagi berbahasa Indonesia ya. Memang percakapan mereka setiap hari memang kayak gitulah, perbedaan yang sangat mencolok di antara bahasa. Kalau dilihat yang kita lakukan tadi, memang dari segi agama juga orang Tionghoa di Indonesia ini mayoritas beragama Kristen, Islam atau Buddha, sedangkan di Malaysia mayoritas beragama Buddha atau Teisme. Itu dari segi agama. Kalau dari segi politik ini, orang Tionghoa di Malaysia lebih pasif dan terpinggirkan dalam politik negara karena mereka dianggap sebagai pendatang atau warga kelas 2. Kalau dari segi bahasa nasional dan resmi di Malaysia adalah Melayu, namun penduduknya juga menggunakan bahasa Cina, Tamil, dan Inggris secara luas. Di sekolah-sekolah Cina di Malaysia diajarkan bahasa Mandarin, Melayu, dan Inggris. Selain itu, perbedaan antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia juga bisa dilihat dari jumlah penduduknya. Kalau di Indonesia, lebih dari 10 juta warga Indonesia merupakan orang Tionghoa, yang secara setara dengan 3,8% penduduk Indonesia. Sedangkan di Malaysia ini 22,4% penduduknya Tionghoa, etnis Tionghoa. Begitulah beberapa perbedaan
tentang challenge yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini perlu untuk menggalakkan atau memprioritaskan bahasa Melayu, bahasa asal mereka, di mana dia tinggal, di mana dia dipijak, maka harus lebih mengetahui bahasa-bahasa tersebut. Sangat miris ketika orang Tionghoa yang ada di Malaysia itu tidak tahu. Ditanya umur pun, umur berapa kamu? Nggak bisa jawab. Itu kan sangat miris. Karena memang bahasanya mereka selalu, tiap harinya selalu kalau nggak berbahasa Cina atau ya bahasa Inggris. Jadi ini sebuah PR, sebuah pekerjaan buat semua elemen yang ada di Malaysia, begitu masyarakatnya, pemerintahnya dan lain. Mungkin ini salah satu saran dari kami. Semoga bermanfaat. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.